Alhamdulillah. Boleh Ustadz beri penjelasan tentang hadis yang Nabi suruh tangkap pemusik? Bukan pemusik, Pak. Mungkin tadi salah catat atau salah dengar. Penyanyi. Itu adalah dalam Sahih Bukhari. Ya. Bagaimana dengan status riwayat Nabi benar Aisyah dengar pemusik atau gendang? Nah, di sini harus kita luruskan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, terutama Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya, pernah di rumah Aisyah di hari raya. Di hari apa? Di hari raya ada anak-anak yang bernyanyi sambil menabuh rebana. Kemudian masuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar berkata, "Mizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah." Mengapa ada seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, da'hunna fa inna likulli qaumin 'idan wa inna hadha 'iduna ahlal Islam atau kama qala. Hai Abu Bakar, biarkan saja. Karena setiap kaum itu ada hari rayanya dan ini hari raya kita umat Islam. Perhatikan Bapak sekalian. Di situ Nabi SAW tidak mengingkari perkataan Abu Hurairah bahwa itu adalah seruling syaitan. Yang kedua, Nabi membiarkan karena ada alasan. Alasan apa itu alasannya? Karena itu hari raya. Dan ini dalam ilmu usul fikih disebut illatun qasirah. Ilatnya terbatas pada hari raya. Sehingga tidak bisa dikiaskan kepada hari-hari yang lainnya. Sedangkan syarat qiyas, ilatnya tidak boleh sifatnya terbatas. Ilat itu harus bersifat apa? Mencakup keseluruhan. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh ya dikiaskan. Oh, kalau begitu boleh memainkan alat rebana secara mutlak, tidak. Kenapa? Karena Nabi hanya membolehkan di saat hari raya saja. Demikian pula dalam riwayat lain di hari pernikahan Nabi pun membolehkan. Maka tidak bisa hal-hal seperti ini dijadikan dalil secara mutlak bolehnya musik. Kenapa? Karena ini semua berkaitan dengan hari-hari yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pun hanya sebatas rebana, tidak yang lain. Maka dari itulah jumhur sudah menjawab perkataan atau mereka yang menghalalkan musik dengan hadis-hadis tersebut. Dan perlu Bapak ketahui, ulama yang menyatakan ijma' haramnya musik itu banyak sekali. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami sampai berkata begini, siapa yang mengatakan bahwa musik itu masih diikhtilafkan keharamannya, fahuwa jahil, itu orang bodoh. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan ulama-ulama yang lainnya menyatakan akan haramnya musik, ijma' mereka. Dan ini kesepakatan 4 madhab. Oleh karena itulah ya, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik membolehkan gitar, itu riwayatnya dhaif kepada Imam. Justru yang sahih dari Imam Malik bahwa beliau mengharamkan. Demikian pula riwayat-riwayat kepada sebagian salafus saleh yang membolehkan, seperti riwayat Syu'bah dan yang lainnya. Itu semua riwayatnya dhaif secara ilmu hadis. Sebetulnya mereka tidak memiliki pegangan sama sekali. Karena hadis-hadis yang menyatakan akan haramnya musik itu sahih, dan bukan hanya dalam Sahih Bukhari. Ada 8 hadis yang insya Allah sahih ya tentang keharaman musik itu.
Di antaranya hadis dalam riwayat Bukhari yang didhaifkan oleh Ibnu Hazm. Dan perlu antum ketahui Ibnu Hazm itu hidup setelah imam yang 4. Dan Ibnu Hazm tinggal di Spanyol, di mana di situ pusatnya alat musik. Maka tak heran Imam Ibnu Hazm kemudian menghalalkan apa? Musik, dan beliau sudah menyelisihi ulama sebelum beliau yang menyatakan dan sudah menjadi ijma' bahwa alat musik itu hukumnya apa? Haram. Ya. Maka dari itu status hadis Aisyah tadi secara kesahihan sahih, tapi itu khusus kapan? Di hari raya. Demikian pula di hari pernikahan. Itu pun dikhususkan untuk rebana saja, tidak yang lainnya. Ya. Ya. Bagaimana kalau kita masuk mall ada musik, kita masuk pesawat ada musik, di tempat manapun banyak musik. Apakah berarti kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat itu? Jawab, perhatikan, bedakan antara mendengar dengan memperhatikan. Sebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW sedang berjalan bersama Abdullah bin Umar. Lalu terdengarlah suara seruling, maka Rasulullah menutup telinganya. Dan Rasulullah terus bertanya kepada Ibnu Umar, "Hai Ibnu Umar, masih terdengar tidak?" Masih. Sampai akhirnya Ibnu Umar mengatakan, "Sudah tidak terdengar, hai Rasulullah." Maka Rasulullah pun membuka telinganya. Di sini kata para ulama, Rasulullah tidak melarang Ibnu Umar ya mendengar, karena sebatas mendengar tanpa kita menikmati itu sulit untuk kita hindarkan. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan apa? Sesuatu yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Kalau kita masuk mall kita harus begini terus, sulit sekali. Ya, sementara semua tempat banyak musik. Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibu taysir, selama kita tidak menikmatinya. Beda kalau antum dengar sambil goyang-goyang kepala, ya, atau goyang-goyang kaki misalnya, menikmati, maka ini yang tidak boleh. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana untuk mendidik diri untuk sabar bila kita ingin lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Makin besar ujian untuk sabar, kerap rasa marah itu datang. Bagaimana untuk menangani rasa marah ini, Ustaz? Ya, memang betul. Makin berat ujian untuk sabar karena memang syaitan tidak akan membiarkan kita. Kita ini masalahnya apa? Pertama, kita punya musuh namanya syaitan. Dan syaitan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana menyesatkan kita. Yang kedua, kita memiliki syahwat. Syahwat untuk makan, syahwat untuk kawin, syahwat untuk mencari uang, syahwat kepada dunia. Allah ciptakan syahwat karena memang untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi ternyata syahwat itu dijadikan oleh syaitan sebagai pintu untuk menggoda. Maka syahwat dijadikan pintu supaya kita lalai dari zikir kepada Allah. Dijadikan oleh syaitan kita sibuk dengan syahwat. Ada orang yang pikirannya hanya kuliner, makan sana, makan sini, dia pikirkan hanya makanan. Sehingga akhirnya apa? Syahwat makannya itu membuat ia terhalang dari zikir kepada Allah. Syahwat terhadap harta. Banyak orang yang
Ternyata karena ia syahwat terhadap hartanya luar biasa, akhirnya menghalalkan yang haram. Tak peduli halal dan haram lagi. Syahwat terhadap lawan jenis. Banyak orang karena syahwat ini akhirnya apa, Pak? Masuk ke dalam zina. Ya, tidak peduli dengan batasan-batasan syariat lagi. Nah, inilah memang ini yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa sabar di atas ketaatan di saat kita ada kemarahan? Dan ingat, kemarahan pun termasuk pintu syaitan. Oleh karena itu ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Awsini wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Dia berkata lagi, "Awsini, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Dia mengulangi lagi, "Awsini," kata Rasulullah, "jangan marah." Faraddada miraran, dia mengulang-ulang, ya, "Tolong berikan saya wasiat." Rasulullah ulang-ulang lagi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Karena marah, saudaraku sekalian, menghilangkan akal. Marah dan akal ini tidak akan bisa bertemu. Orang yang sedang marah, akalnya hilang. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Orang yang sedang emosi, marah, maka di saat itu apa yang terjadi? Ucapannya tak enak. Gerakannya, perbuatannya pun tak peduli lagi apakah sesuai syariat atau tidak. Yang diinginkan adalah bagaimana saya memuaskan kemarahan. Oleh karena itulah di saat marah, Rasulullah SAW mengajarkan kita. Yang pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita berusaha ya untuk berwudu, kemudian kita kalau bisa setelah berwudu salat, insyaallah itu akan hilang. Ya. Kita juga ingat bagaimana keistimewaan dan keutamaan menahan amarah. Rasulullah SAW sabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kata Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Saat dia sangat marah, dia kuat menahannya. Itu orang hebat, kata Rasulullah. Dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man kadhama ghairan wa huwa qadirun ala an yunaffidha." Siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melaksanakan amarahnya itu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah amamal khalaiq. Allah akan panggil ia di hadapan seluruh makhluk. Ya. Fa yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa. Lalu Allah suruh ia memilih bidadari surga yang ia mau. Banyak lagi keutamaan daripada menahan amarah. Maka di situ ketika kita amarah, kita sedang emosi, di situ kita berusaha untuk tahan. Ya. Segera kita zikir kepada Allah, ta'awudz dari godaan syaitan yang terkutuk. Langsung kita berpikir bahwa marah tak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita marah-marah, saudaraku sekalian? Tidak ada. Kalau kita marah-marah, yang ada apa? Penyesalan setelahnya. Yang ada apa? Ya, syaitan masuk ke dalam diri kita, menggoda kita. Maka disinilah ya akhi ya, di saat marah kita sabarkan diri kita, kuatkan, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada yang bertanya? Ada soalan lagi? Kalau tak ada saya tanya dulu. Ustaz, apakah ada satu riwayat yang mana seorang pencuri mau dihukum potong tangan, kemudian dia menjawab kepada khalifah, "Aku mencuri kerana takdir Allah." Kemudian dipotong tangannya yang sepatutnya mungkin satu, kemudian dipotong dua. Jadi orang bertanya kepada khalifah, kenapa sehingga berdua? Satu kerana kesalahan mencuri, satu lagi kerana menyalahkan Allah atas takdir. Tidak sahih riwayat itu. Yang sahih itu yang saya tahu adalah riwayat ketika orang itu berkata, "Aku mencuri karena takdir Allah." Maka Umar berkata, "Aku akan potong tanganmu pun dengan takdir Allah." Sampai situ saja. Adapun riwayat kemudian
ditambah lagi dipotong dua, ini tidak sahih. Ya. Itu hadis sahih. Kalau itu sahih. Tentang sahabat meminum darah bekam Rasulullah, apakah sahih? Saya masih ragu karena ini ikhtilaf tentang apakah itu disahihkan atau tidak. Ya, karena pertama bahwa darah manusia itu haram. Mereka yang menyatakan sahih, mereka mengatakan bahwa ini pengecualian. Karena ya Rasulullah SAW itu barokah. Namun banyak ulama mendhaifkan riwayat tersebut. Ya. Maka dari itu, adapun kita tidak boleh melakukan itu kepada wali sekalipun juga. Kenapa? Karena Allah sudah mengharamkan darah dalam Al-Quran. Ya, Allah mengharamkan darah dalam Al-Quranul Karim. Allahu a'lam. Ya, tentang masalah riwayat itu nanti saya akan kembali mempelajarinya. Mana yang rajih, apakah itu riwayat yang kuat atau tidak. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Ustaz tolong terangkan perbezaan hadis mursal dan hadis munqati'? Satu lagi, siapakah tabi'in yang terawal mengumpul dan membukukan hadis? Hadis mursal adalah periwayatan tabi'in dari Rasulullah SAW dengan mengatakan, seorang tabi'in berkata Rasulullah SAW bersabda, padahal tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah. Mursal diikhtilafkan oleh para ulama apakah ia bisa menjadi hujjah atau tidak. Yang sahih dan yang pendapat jumhur bahwa mursal itu dhaif. Kenapa? Karena tidak diketahui perantaranya. Karena perantaranya itu ada kemungkinan sahabat dan ada kemungkinan tabi'in lagi. Ya. Namun mursal yang sahih bila bertemu dengan hadis musnad yang dhaif itu bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Ya. Apa itu hadis munqati? Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terputus. Jadi seorang murid tidak bertemu dengan gurunya, baik di awal maupun di akhir sanad ataupun di tengah sanad, namun seringkali digunakan untuk di tengah sanad. Dan munqati ini akhul Islam apabila keterputusannya di awal sanad, sering orang menyebutnya dengan sifat para ulama menyebutnya dengan istilah muallaq. Kalau terputusnya di akhir sanad maka disebutnya dengan istilah mursal. Ya. Ini sebetulnya penamaan saja. Tapi intinya adalah di situ ada keterputusan. Ada apa? Ada jenis keterputusan antara murid dengan syekhnya. Jadi ada perantara yang tidak diketahui siapa dia. Dan mursal dibagi lagi oleh para ulama. Ada mursal kibarut tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Ini bahkan sebagian ulama menganggap mursalnya Sa'id bin Musayyib ini sahih. Karena jullu riwayati, kebanyakan periwayatannya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa diterima. Kemudian ada lagi mursal awsatut tabi'in, mursal tabi'in yang lain. Dan yang paling lemah yaitu mursalnya Al-Hasanul Basri. Ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini tentang masalah mursal dan munqati. Kemudian tadi apa tadi? Siapa tabi'in yang terawal mengumpulkan hadis? Yaitu Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama di zamannya untuk mengumpulkan hadis. Maka kemudian beliau pun memerintahkan para ulama
di zamannya, maka ada dua ulama yang disebutkan mereka yang pertama kali mengumpulkan hadis dalam sebuah buku, yaitu yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, yang bernama Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Muslim bin Tadrus Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, nah, Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, wafat tahun 125 Hijriah. Dan yang satu lagi Abu Bakar ibn, subhanallah, saya lupa ya. Namun yang paling masyhur yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan ada sebagian orang, Pak, mengatakan bahwa pembukuan ilmu hadis itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini perkataan yang batil. Kenapa? Karena pertama, pembukuan ilmu hadis itu sudah kita sebutkan tadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang kedua, bahwa banyak sahabat yang mencatat hadis. Mencatat apa? Hadis. Di antara pencatat hadis dari kalangan sahabat siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam riwayat Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ya, kuntu aktubu kullama sami'tu kulla syai'in sami'tu min Rasulullah SAW. Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Fanahani ba'du ashabi Rasulullah SAW, maka sebagian sahabat Rasulullah SAW melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, kaifa taktub kulla syai'in sami'tu min Rasulullah SAW wa huwa bashar, ya, yatakallam fil ghadab wa ridha. Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang Rasulullah SAW ucapkan, padahal beliau manusia, beliau bisa berbicara dalam keadaan ridha dan marah. Fa'amsaktu an kitabah, kata Abdullah bin Amr, maka semenjak itu aku berhenti menulis. Fasa'altuhu, ya Rasulullah SAW, maka aku lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Apa kata Rasulullah? Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja min fiyya ilal haq. Tulis, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As kembali menulis. Makanya Abdullah bin Amr bin As memiliki sahifah berisi 1000 hadis lebih yang ia dengar langsung dari Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah berkata, tidak ada orang yang paling hafal, paling tahu tentang hadis kecuali aku dan kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Dan Abu Hurairah didoakan Rasulullah SAW agar dikuatkan hafalannya. Ya. Nah itu dia. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kaum muslimin sentiasa dilindungi oleh Allah dalam naungan kasih sayangnya. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana sikap kita terhadap qunut subuh? Apakah kita ikut mengangkat tangan dan mengaminkan atau tidak? Ini kalau imamnya di sini jadi Qunut subuh menjadi ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh itu hukumnya sunnah. Sementara imam madhab yang 3, itu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Nah, mereka ulama yang 3 yang mengatakan tidak disyariatkan berikhtilaf lagi. Apakah sudah sampai kepada tingkat bid'ah atau belum? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Berdasarkan riwayat Abu Malik al-Ashja'i yang meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Afakanu yaknutuna fi salatil fajr. Apakah mereka dahulu kunut di salat subuh? Apa kata sahabat ini? Ai bunayya muhdas, hai anakku, itu diada-adakan. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair.
Sementara ulama yang lain dari ahli hadis, dan ini kata sebagian ulama ini adalah pendapat kebanyakan ahli hadis, bahwa kunut subuh itu sebatas tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada bid'ah. Perlu kita ketahui, Pak, bahwa perbedaan para ulama dalam masalah ini karena perbedaan dalam menilai hadis. Karena ada hadis Nabi SAW sabda dalam hadis disebutkan lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu al-fajr fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Nabi SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Ini menjadi perselisihan para ulama apakah ia seorang perawi yang thiqah atau bukan. Sebagian ulama menganggapnya thiqah, seperti Yahya bin Ma'in, Al-Fallas. Ya, sebagian ulama menganggapnya dhaif, dan ini pendapat jumhur. Ya, dan mereka yang mengatakan dhaif pun memberikan perincian dan penafsiran, yaitu karena kelemahan hafalannya. Rupanya Pak, sebab perselisihan ini hanya sebatas menilai perawi ini rawinya thiqah atau tidak. Paham tidak? Mereka yang menthiqahkan mengatakan apa? Kunut subuh sunnah. Mereka yang mendhaifkan perawi ini mengatakan apa? Kunut subuh tidak sunnah. Atas dasar itu banyak para ulama mengatakan bahwa ini khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sholat di belakang orang yang kunut subuh? Nih, jumhur yang mengatakan tidak disyariatkan, ikhtilaf. Mereka yang mengatakan bid'ah, tidak mau. Mereka yang belum mengatakan sampai kepada bid'ah, boleh. Karena ini khilafiyah. Ini pendapat yang saya ketahui diriwayatkan dari yang dirajikan oleh Ibn Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, bahkan saya dengar juga Syekh Albani mengatakan begitu. Ya, artinya kebanyakan ulama menyatakan boleh kita mengangkat tangan di belakang imam yang kunut. Ya, bila memang dikhawatirkan akan timbul fitnah. Tidak apa-apa. Ya, Allahu a'lam. Makin banyak Ustaz soalan. Boleh Ustaz hurai hadis tentang mewarnakan rambut dengan warna asal hitam? Terdapat beberapa hadis, ada yang kata boleh, iaitu sewaktu perang. Ada kalau ada hadis huraikan juga, hadis kata elakkan warna hitam. Minta Ustaz jelaskan. Hadis tentang larangan mewarnai rambut dengan warna hitam, hadis itu sahih dari Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, Syekh Mukbil. Adapun pembolehan di saat perang ini riwayatnya mungkar, tidak sahih. Yang rajih tidak boleh secara mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Bahkan itu termasuk dosa besar. Nah, bagaimana ingin beri nasihat pada orang yang telah ngaji sunnah tapi tidak mau tinggalkan rokok? Dan soalan kedua, apakah bisa jamak dan qasar bagi orang yang bekerja di jalanan yang tidak tentu masa dan tempat yang berbeza? Ini dispatch atau delivery Ustaz. Kalau di Indonesia ada Gojek yang sepeda itu Ustaz kan. Jadi dia mungkin keluar rumah, waktunya enggak tentu dan mungkin jauh, mungkin sedekat. Jadi apakah dia bisa jamak qasar? apa itu jamak, apa itu qasar? Jamak artinya menggabungkan dua sholat. Qasar artinya mengurangi jumlah rakaat. Qasar itu khusus untuk musafir. Qasar khusus untuk apa? Musafir. Sedangkan jamak tidak khusus untuk musafir. Bahkan orang yang tidak safar alias mukim pun boleh menjamak dua sholat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Nasai, jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asr fil Madinah min ghairi matarin wala khawfin. Rasulullah SAW
pernah menjamak 2 sholat di kota Madinah antara zuhur dan asar tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut. Ini Rasulullah tidak safar di kota Madinah. Lalu Ibnu Abbas ditanya tentang masalah itu, kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Atas dasar ini kata Syekh Albani rahimahullah bahwa jamak boleh bagi orang yang mukim maupun yang musafir. Namun ini saatnya saat ketika ada sesuatu yang memberatkan. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan Rasulullah SAW jarang sekali menjamak 2 sholat illa idza jadda bihi sair. Rasulullah SAW jarang menjamak 2 sholat kecuali dalam perjalanan. Ya. Demikian pula ketika sedang mukim, tapi tidak menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi kapan jamak 2 sholat itu boleh? Ketika ada haraj, apa itu? Sesuatu yang memberatkan, kerepotan. Ya. Silakan. Tapi untuk qasar, khusus musafir, mukim tidak boleh qasar. Paham, Pak? Paham insyaallah? Ada 2 soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimana ingin mungkin minta contoh Ustaz, contoh nasihat yang sesuai untuk mungkin ada teman-teman yang sudah lama ikuti kajian tapi masih sukar untuk meninggalkan rokok. Iya. Memang Bapak sekalian, untuk meninggalkan sesuatu orang yang sudah candu sulit sekali. Namun tidak layak juga kita untuk terlalu keras terhadap teman kita yang mengakibatkan dia lari. Tapi dakwahilah dengan hikmah. Di sini ada teman kita dari Batam, Pak Edi. Beliau punya cara untuk menterapi orang supaya tidak merokok hanya dalam 10 menit. Saya punya dikirim sama Pak Edi videonya, ada di HP saya. Beliau sedang menterapi orang Kelantan dari Malaysia, perokok dari kecil. Beliau sedang pada titik-titik tertentu beliau terus itu 10 menit orang ini sudah tidak mau rokok lagi, bahkan menciumnya saja nggak mau. Apa? Bukan. Ini coba mungkin nanti antum tanya sendiri Pak Edi. Ada tadi Pak Edi dari Batam ya. Tadi yang dengan Ustaz bersama-sama tadi yang janggut putih, Pak Edi. Nanti boleh tanya beliau. Kalau tak ada sekarang mungkin nanti malam boleh tanyalah. Beliau tuh Masya Allah. Saya lihat sendiri videonya Pak. Hanya 10 menit. Padahal ini orang sudah candu rokok semenjak kecil. 10 menit dia, dan subhanallah, bahkan mencium itunya saja sudah nggak mau. Ada terapinya rupanya Pak. Alhamdulillah. Mungkin bisa dianjurkan, dijelaskan ke dia bahwa rokok itu, seluruh dokter bersepakat bahwa rokok itu apa? Berbahaya. Seluruh dokter, tak ada perselisihan di antara para dokter. Ahli kesehatan semua sepakat rokok itu berbahaya. Bahkan di Indonesia itu setiap kotak rokok itu ditulisnya apa? Rokok membunuhmu. Itu harus itu. Rokok membunuhmu. Bahkan fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan orang yang mati karena merokok maka statusnya mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia yang merusak dirinya sendiri. Apa bedanya dengan apa? Kalau dia bunuh diri dengan pisau sekali mati. Kalau ini merusaknya sedikit demi sedikit, dia sudah merusak tubuhnya sendiri. Maka kalau ia mati gara-gara rokok, maka matinya bunuh diri sama. Iya. Coba Anda pikirkan. Anda saat beli 1 batang rokok berapa harga di sini? Berapa ringgit? Siapa tahu di sini? 1 ringgit.
Hah? Coba Rp1 antum linting-linting, jadikan kayak rokok. Mau nggak? Sayang. Membazir Ustaz. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu teman-temannya syaitan. Saya mau tanya, ada tidak sensei yang menggunakan rokok sebagai alternatif pengobatan? Tak ada. Kalau arak masih dipakai oleh sensei, banyak sebagian sensei Cina itu menggunakan arak karena masih ada manfaatnya, Pak. Dan arak itu haram dalam Islam, padahal ada manfaatnya untuk kesehatan. Rokok tak ada manfaat sama sekali dalam kesehatan. Tidak ada apa manfaatnya. Semua isinya 100% racun. Racun. Ada seorang penyair di Indonesia membuat syair begini. Babi memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Arak memiliki lebih dari 40 mudarat sama dengan haram. Rokok ada 4.000 racun, masa cuma makruh? Gak mungkin. Mikir. Tapi masalahnya yang berfatwanya sambil begini, Pak. Tak mungkin haram. Iya. Subhanallah. Orang yang menggunakan akal sehatnya dan melihat bagaimana alasan-alasan ya akan bahayanya rokok, pasti sudah yakin akan keharamannya. Haram. Nah, mungkin untuk menyembuhkan ini butuh waktu. Ya, dulu di zaman Rasulullah para sahabat sudah sangat candu arak, sehingga arak itu minuman sehari-hari. Dan subhanallah Allah mengharamkan arak itu bertahap, sedikit demi sedikit sampai Allah haramkan sama sekali. Iya, maka demikian pula kita pun juga ketika melihat teman kita masih merokok, jangan kita langsung jauhi lah, tapi kita berusaha untuk kasih motivasi. Iya, rokok itu tidak ada manfaatnya. Iya. Rokok itu bahaya dan yang lainnya. Ustaz, bagaimana mengatasi masalah hati selalu bersangka buruk pada Allah dan selalu bersangka buruk sesama manusia dan teman-teman sendiri? Kepada Allah saja bersangka buruk, apalagi kepada manusia. Kenapa Anda bersangka buruk, berprasangka buruk kepada Allah? Karena Anda belum kenal Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda berprasangka buruk kepada Allah? Karena yang Anda selalu ingat adalah musibah yang menimpa diri Anda, dan Anda tak pernah mengingat nikmat Allah. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, Innal insana li rabbihi lakanud, dalam surat apa itu? Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa itu kanud? Walladzi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Itu orang yang selalu menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Satu nikmat Allah sangat banyak sekali, tak terhitung, tak terhingga. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi nikmat Allah yang sangat banyak itu hilang oleh satu musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadilah kita jadi orang yang suudzon kepada Allah. Kenapa? Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan juga sebabnya, yaitu apa? Apabila seorang hamba hanya memikirkan keuntungan dirinya saja dan hak dirinya saja, tak pernah memikirkan hak Allah, dia akan terputus dari Allah. Dia selalu memikirkan kenapa saya diberikan musibah, tapi dia tidak pernah berpikir berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bahkan dia tidak sadar dengan musibah itu sebetulnya Allah yang menyelamatkan dia dari berbagai macam kebinasaan. Tapi masalahnya si hamba ini dengan ilmunya yang sangat remeh, ya, yang sangat sedikit, menuduh Allah yang ilmunya sangat luas. Bagaimana Pak? Kalau ada anak bapak tak mau memberi kepada anak es krim. Si anak merengek,
bapak ini jahat, tak mau belikan saya es krim. Si anak seuzon sama bapak, sementara bapak tahu es krim ini bahaya buat anak bapak. Dokter bilang, jangan kasih anak es krim, sebab dia akan timbul penyakitnya. Pasti bapak tidak akan memberi. Dengan ilmu bapak, si anak tak punya ilmu. Akhirnya menuduh bapak jahat. Demikian pula hamba mengatakan Allah begini karena ilmunya sedikit, sedangkan Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Ya. Kalaulah dia yakin Allah ilmunya mencakup segala sesuatu, perbuatan Allah tidak pernah lepas dari dua, Pak. Ilmu dan hikmah. Ilmu dan apa? Hikmah. Nah, Allah sering mensifati dirinya dalam surat An-Nisa, apa? Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah itu alim, berilmu, hakim, mempunyai hikmah yang sangat agung. Kalau kita yakin betul, Pak, bahwa perbuatan Allah tak lepas dari ilmunya yang sangat luas dan hikmahnya yang dahsyat, yang luar biasa, pasti kita akan ridho dengan ketentuan Allah. Bahkan dia lebih ridho dengan ketentuan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz berkata apa? Mali sururun illa fi mawaqi'il qadar. Kegembiraanku itu hanyalah di tempat-tempat takdir saja. Apa maksudnya, hai Umar? Kata Umar, aku hanya menginginkan yang Allah takdirkan itu saja. Aku menganggap itulah yang terbaik untukku. Masya Allah. Itu kenapa? Karena kita sudah betul-betul yakin Allah maha berilmu, Allah maha bijaksana, Allah adil, tak mungkin menzalimi hambanya. Kita gunakan akal pikiran kita. Kenapa Allah memberikan musibah kepada saya? Banyak di sana hikmah-hikmah yang agung. Ya. Coba kita pikirkan, Pak. Para nabi diberikan musibah tidak? Bahkan musibah para nabi lebih besar. Tapi subhanallah, mereka hamba yang sangat dekat kepada Allah, sangat sabar. Kenapa kita tidak seperti mereka? Pikirkan baik-baik. Siapa kita dibandingkan dengan para nabi, dengan para sahabat, para ulama? Ternyata musibah mereka banyak. Bahkan Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Para nabi. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah uji manusia? Kenapa orang yang beriman yang paling banyak ujiannya? Karena dengan ujian itu apa? Melatih jiwa. Melatih apa? Jiwa. Bapak kalau belajar berkendara hanya teori tapi tak pernah praktek, bisa? Tak bisa. Teori saja. Nanti kalau ini masukkan begini, tapi disuruh teori tak mau. Bisa? Sekarang kita teori kita apa? Sabar. Tapi tak ada ujian, tak bisa. Maka Allah uji kita supaya kita bisa mahir dalam mempraktikkan kesabaran. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Fa innan nafsa la tazku wa la tasluh. Jiwa manusia itu tidak akan suci dan tidak akan pernah saleh. Sampai kapan? Hatta yumahhas bil bala. Sampai disaring dengan ujian. Jadi ujian itu untuk apa? Menyaring keimanan, mempraktekkan keilmuan, menguatkan, Pak, menguatkan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Wa min rahmatillahi azza wa jal, di antara kasih sayang Allah kepada kita, yaitu Allah jadikan dunia ini penuh cobaan. Supaya apa? Supaya jiwa orang beriman tidak merasa betah dengan dunia. Karena surga untuk orang yang beriman bukan di dunia, Pak. Surga orang yang beriman itu nanti di surga. Dunia ini kenikmatannya pasti diselingi dan diwarnai dengan kepenatan. Ya tidak? Dunia ini kenikmatannya fana, tidak mungkin kekal, tidak mungkin. Maka Allah tidak ingin menjadikan surganya orang yang beriman di dunia. Dunia ini surganya orang kafir. Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini
penjara orang yang beriman dan surganya orang kafir. Bagi orang kafir surga, kenapa? Mereka bebas mengikuti syahwat. Bagi orang yang beriman, penjara, kenapa? Dipenjara dengan perintah, larangan, ujian, dan yang lainnya. Tapi dengan itu Allah ingin mendidik dia sehingga menjadi orang yang kokoh dan kuat. Masya Allah, kuat. Tentara yang paling kuat digemblengnya, Pak. Ya tidak? Bapak kalau jadi tentara pilihan, dia kuat melewati berbagai macam gemblengan, latihan fisik yang sangat kuat. Wah, dia bisa lewati itu tahap-tahapnya, jadi tentara yang kuat. Demikian pula mukmin, dia tidak akan menjadi kuat kecuali setelah melewati ujian, baru dia jadi mukmin yang kuat. Jadi hikmah dari ujian itu besar, Pak, besar. Tanpa ada ujian tak bisa dibedakan mana yang mukmin jujur dengan mana yang mukminnya dusta. Tapi dengan adanya ujian terlihat siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam keimanannya. Nah, disitulah kita harus paham supaya kita tidak suuzon kepada Allah. Ditimpa sakit, kenapa saya harus sakit? Iya. Ingat, sakit itu karena Allah ingin sayang kepada kamu. Iya. Dengan sakit kamu terhindar dari banyak maksiat. Dulu kamu sebelum sakit, matamu selalu jelatan melihat wanita-wanita, aurat-aurat. Dulu kamu sebelum sakit, kamu sering pergi berjalan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang kamu sakit, ditahan oleh Allah supaya kamu tidak berbuat maksiat. Berapa banyak maksiat yang terhindar gara-gara kamu sakit. Alhamdulillah. Fikirkan itu baik-baik. Berapa banyak dosa yang digugurkan oleh Allah kepada kamu jika kamu mau sabar. Cuma masalahnya, Pak, kita hanya memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Kalau yang kita pikirkan cuma kesenangan buat diri sendiri, kitanya mau enak saja, sulit kita akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, di sini ada lagi 3 soalan. 3 ni insya-Allah kita cuba habiskan. Kalau ada lagi soalan yang lain, bawa ke malam Nanti Ustaz nak rehat. Ustaz, ini 3 aja soalannya, setelah ini disambung lagi malam. Adakah jodoh itu telah ditakdirkan atau semua atas pilihan sendiri? Bapak, saya mau tanya. Kalau Bapak lapar sudah ditakdirkan? Takdir tidak? Oke, kalau lapar apa yang Bapak lakukan? Diam dengan alasan sudah ditakdirkan. Kalau kenyang sendiri sudah pasti kenyang. Tak mungkin. Demikian pula jodoh. Kita harus cari-cari, usaha. Dalam surat Maryam, Allah menceritakan tentang Maryam yang hendak melahirkan, Pak. Bayangkan. Maryam saat hendak melahirkan tak ada siapa-siapa, tak ada manusia, tak ada orang yang bisa membantu beliau. Saat hendak melahirkan itu Maryam butuh bantuan, butuh makanan. Apa kata Allah kepada Maryam? Fahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon kurma itu kepadamu. Niscaya Allah jatuhkan untukmu buah-buah kurma yang ranum. Bapak pernah menggoyangkan pohon kurma, Pak? Takkan goyang. Pohon kurma kuat sekali. Bapak goyangkan tak akan goyang. Tapi Allah menyuruh Maryam untuk usaha dulu. Goyangkan. Lalu kemudian Maryam dengan tenaga tersisa-sisa tenaga, ya goyangkan. Lalu Allah jatuhkan setelah usaha. Usaha dulu. Jangan dulu berkata, ini sudah takdir kalau belum usaha. Usaha dulu. Memang semua sudah takdirkan oleh Allah, tapi tetap Allah memerintahkan kita apa? Usaha.
Usaha dan usaha. Ya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba' Afwan, Ustaz, apa hukum menerima atau memberi infak melalui bank ribawi? Cumanya kalau situasi di Malaysia, penambahan dari saya ni Ustaz, bank-banknya kalau Maybank atau CIMB atau sesetengah bank itu diasingkan, begitu juga dananya, dan dia ada bahagian yang dipanggil Islamik dan dia punya penasihat syariah. Apakah bisa kita letak beban apa semua kepada dia, taklid kepada penasihat syariahnya? Tapi dari bank ribawi. Ya, dia satu organisasi, cuma dalamnya itu ada dua bahagian. Minta kontrol anaknya, anak saya itu. Iya. Dia ada dua bahagian diasingkan, tapi dalam satu organisasi, Ustaz. Gimana itu? Oke. Apabila itu berasal dari bank-bank ribawi, yang jelas tentunya hartanya haram. Nah, yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita menggunakan harta riba? Paham? Ikhtilaf menjadi 3 pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan harta riba tidak boleh digunakan sama sekali. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah, ya, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba. Selesai, tinggalkan. Sementara Syekh bin Baz mengatakan boleh untuk kepentingan-kepentingan umum saja, fasilitas-fasilitas umum seperti WC umum, jalan umum. Sedangkan Syekh Abdullah bin Jibrin berkata boleh hatta untuk fakir miskin, berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab yang menerima jizyah dari orang-orang Majusi dan kafir, dan mereka tentunya usahanya ada yang dari riba, dari yang lainnya, diterima oleh Umar untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka dari ini, ya, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali untuk harta riba ini. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Ada yang mengatakan khusus untuk fasilitas umum yang tidak dimakan. Kemudian yang ketiga, boleh, ya, untuk fakir miskin, orang-orang susah, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi tentunya bagi mereka berdosa. Ya. Jadi masalah, Pak, kalau Bapak dikasih hadiah oleh saudara Bapak yang kerja di bank ribawi, boleh atau tidak? Ketahuilah, harta ada 2 macam. Harta haram ada 2. Haram secara zatnya dan haram karena transaksinya. Haram secara zatnya, harta itu haram. Contohnya apa? Harta hasil mencuri. Maka kalau ada pencuri memberikan uang hasil curian kepada Bapak, haram diterima karena itu bukan uang dia, tapi uang orang lain. Maka uangnya haram. Ada yang kedua, haram karena transaksi, seperti transaksi ribawi. Kenapa haram? Karena transaksinya yang haram. Maka kalau ini diharamkan dengan transaksinya, maka ia menjadi halal dengan transaksi yang halal. Sebuah contoh misalnya, ada pegawai bank datang beli ke antum. Antum jualan apa? HP. Antum jualan apa? HP, handphone, ya. Sementara dia pegawai bank, beli ke antum. Buat antum haram tidak? Halal. Karena apa? Transaksi saya dengan dia halal. Tapi buat dia haram tidak? Haram. Demikian pula kalau ada orang yang memberikan hadiah. Hadiah transaksi bukan? Transaksi. Buat kita halal, buat dia haram. Walaupun yang lebih warok, lebih baik tidak diterima. Dan ini pendapat Ibn Mas'ud, Salman Al-Farisi. Ibn Mas'ud pernah ditanya oleh seorang, ya, saya diberi makan oleh saudara saya yang penghasilannya haram, bolehkah saya makan? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kul, silahkan makan, dan dosanya buat dia. Allahu a'lam.
Dia lanjutan dari soalan tadi Ustaz. Apa hukum menerima memberi infak dalam bentuk digital atau e-money? Menerima Hukum menerima atau memberi infak dalam bentuk digital atau e-money. apa itu? Itu sekarang ada e-wallet itu Ustaz kalau E-money. Iya, benar. Oke. Ya. Yang biasa digunakan di tol dan yang lainnya. Iya. Iya. Kalau di Tahu. sini infak juga ada Ustaz, dihantar satu barcode. Jadi diminta infak begitu. Dan langsung ditransfer. Iya, bisa. Bisa. Berinfak melalui ATM. Oh. Hah? Ya, jadi soalannya bisa atau tidak Ustaz ditanyakan ni. Jadi apa? Ya. Kalau di Indonesia ada contoh Saya tidak tahu. GoPro. Karena belum tahu. Saya belum tahu. Tapi itu mungkin perlu saya pelajari terlebih dahulu. Tidak mungkin saya jawab sekarang. Nah, Ya. oke. Sudah 3 pertanyaan. Itu soalan yang prihatin tentang infak. Kalau saya ada soalan tentang lain. Tapi tak apa. Ustaz ni yang sahabat tadi tanya, soalan dia tidak berjawab. Bisa Ustaz atau tidak kita ikuti kajian Ustaz Adi Hidayat dan Itu Ustaz? pertanyaan tidak bisa saya jawab di forum umum. Ya, okey. Ya, Ya, itu sangat sensitif sekali. sangat sensitif. Silakan tanya langsung secara pribadi. Baik, kepada yang tanya soalan ni nanti lepas kuliah ni ataupun lepas kuliah malam nanti boleh tanya secara ni. Ini Pak Edi. Tadi yang Ustaz cakap kalau siapa nak berhenti rokok ada kaedah dia. Beliau itu saya pernah lihat sendiri videonya. Beliau Masya Allah. Hanya 10 menit. 10 menit dia langsung tidak mau merokok lagi. Pak Edi, tapi bisa rahsiakan identitas kalau orang yang merokok tu. Nanti dia malu aibnya. Nanti kalau siapa nak nombor telefon Pak Edi minta kat saya lah. Tapi boleh bawa saya. Saya rahsiakan identitas. Saya tak pernah sampai Batam lagi. Boleh dah kan? Okey. Jadi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Penat dah Ustaz. Ustaz tak balik hotel lagi ni. Baru sampai keluar awal pagi tadi daripada Johor. Dan Ustaz pun tak sihat sebenarnya. Kita doakanlah Ustaz mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi insya-Allah kejap lagi akan mula kuliah bahasa Arab dengan Ustaz Jaafar. Sampai petang. Dan nanti malam sesi kita dengan Ustaz, kita solat maghrib di sini. Maghrib sekarang 6.58. Kita solat di sini insya-Allah. Habis solat 7.30 kita start kajian. Paling lambat pun 9.30, 9.30 kita akan habis. Sebab 9.30 kita ada syarah Sahih Muslim pula dengan Ustaz Azra'i. Jadi insya-Allah jemput semualah ramai-ramai dan ajak kawan-kawan sementara Ustaz ada. Bukan senang, saya bagi tahu tuan-tuan semua, bukan senang untuk kita dapatkan jadual Ustaz. Ustaz pun ada jadual yang padat di sana. Dan ini pertama kali Ustaz mengisi kajian di KL. Ini pertama kali tuan-tuan. Dan kebanyakan asatizah daripada Indonesia yang datang sebelum ni semua cakap kat saya, antum kena panggil Ustaz Badrul Salam. Dan saya panggil sebelum ni jadual padat. Tapi Alhamdulillah, bukan nak kata Alhamdulillah Ustaz dapat sakit, tapi daripada sakit tu Ustaz datang berubat dan dapat kita peluang ni. Dapat peluang. Kalau tunggu queue, mungkin tahun depan kita tak tahu, wallah alam. Tapi itulah rezeki kita. Jadi malam ni jangan lupa datang ramai-ramai, bawa family, ajaklah jiran-jiran dan kawan-kawan, kita sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.